Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariawati, kelas AK20A, Prodi Akuntansi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memprediksi data heart disease menggunakan Navy Base dengan aplikasi Orange untuk memenuhi UAS Praktikum Big Data Analytics. Heart disease adalah dataset yang berisi informasi pemeriksaan penyakit jantung. Tujuan dari dataset ini untuk membuat model yang dapat diklasifikasi banyaknya orang-orang yang terkena penyakit jantung dan diberi tanda item 0 dan 1 untuk menguji data tersebut sudah valid atau belum dengan hasil data yang diolah. Navy Base merupakan metode klasifikasi data berdasarkan probabilitas yang bisa saja terjadi di masa depan. Metode ini dianggap simpel dan efektif untuk diterapkan dalam analisis perusahaan. Tipe analisis Navy Base. Yang pertama ada multi-normal Navy Base, yang kedua ada Bernoulli Navy Base, yang ketiga ada Gaussian Navy Base, yang keempat ada cross validation. Metode yang digunakan dalam praktik kali ini adalah cross validation. Cross validation merupakan metode evaluasi mode dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian untuk dilatih dan diuji. Disebut juga keyword validation. Nilai K menunjukkan beberapa banyak data akan dibagi menjadi bagian kecil untuk mengevaluasi model. Langkah-langkah untuk praktik kali ini yang pertama ada load data, Navy Base, Test and Score, Gaussian Metric. Langsung saja kita akan memasuki praktek pengolahan data. Pertama-tama saya akan mengklik dataset, lalu mengklik double untuk memilih data yang ingin saya olah. Di sini saya akan mengolah data heart disease. Saya klik sampai tombolnya berubah menjadi hijau, itu tandanya data sudah siap diolah. Lalu saya akan mengklik Navy Base dan saya akan mengklik Test and Score dan Confusion Metric. Di sini saya akan menghubungkan dataset yang udah disajikan tadi ke Test and Score, lalu Navy Base saya hubungkan ke Test and Score. Test and Score saya hubungkan ke Confusion Metric. Navy Base digunakan untuk mengklasifikasi probabilistik sampel untuk menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi serta campuran nilai dari dataset. Test and Score akan menguji algoritma learning widget. Test and Score melakukan dua hal. Yang pertama, widget test dan score akan menunjukkan tabel dengan kinerja cluster yang berbeda. Kedua, output hasil evaluasi yang dapat digunakan oleh widget lain untuk menganalisis kinerja klasifikasi. Dapat dilihat hasil dari akurasi pada dataset and score. Model Navy Base memiliki akurasi 0,906 atau 90,6%. Dapat disimpulkan akurasi normal dan cukup tinggi. Begitulah untuk CA 0,835, F1-nya 0,835, recall-nya 0,835. Artinya dataset yang digunakan cocok atau berhasil. Pada widget Confusion Metric untuk memberikan jumlah proporsi masalah klasifikasi machine learning di mana keluaran dapat berupa dua kelas atau lebih dengan 4 kombinasi, berbeda dari nilai prediksi dan nilai akrual. Pada dataset ini untuk item data 1 pada akrual 26 dan prediksi 24. Dan untuk item 0 akrual 140 dan prediksi 113. Untuk mengetahui
isi data tabel tersebut, di sini saya akan menghubungkan kepada data table. Dataset dapat dilihat pada tabel tersebut untuk mengetahui seberapa banyak orang-orang yang terkena penyakit jantung dan berapa usia dan genre mereka. Di sini saya akan melihat hasil data pengolahan yang sudah diolah oleh Navibase. Dapat dilihat untuk mengetahui data orang-orang yang terkena penyakit jantung dapat dilihat pada tabel ini. Berdasarkan hasil data yang sudah diolah dan yang asli, data tidak berubah atau data yang diolah sudah benar. Hasilnya dapat dilihat pada data berikut. Untuk item 0, data yang diperoleh 0,35 sekian. Yang ini dapat dilihat ya. Atau 35%. Dapat dikatakan baik. Dan dapat dilihat dari item 1, 0,964 sekian, atau bisa juga dipersenkan 96,4%. Dapat disimpulkan data tersebut sangat baik. Untuk mengecek data-data yang lainnya, bisa dilihat ke samping. Data-data sudah terakurasi normal atau bisa disebut dengan data sudah baik dan valid. Dapat disimpulkan dari data heart disease ini yang memiliki penyakit jantung cukup tinggi. Dan banyak datanya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel yang saya sajikan ini adalah hasil dari pengolahan data yang sudah saya olah tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.